cara fact finding dan presentation menggunakan diri kita sendiri ya. Jadi kita boleh gunakan diri kita misalnya nih ya dalam situasi kondisi tertentu ternyata kita nggak bawa kertas, nggak bawa apa-apa nih teman-teman, nggak bawa alat ya. Nah gimana caranya kita benar-benar bisa memberikan diri kita itu bisa langsung presentation ya. Bu Anika mungkin pernah kalau misalnya pada waktu presentation tuh nggak bawa alat apa-apa, bahkan mungkin handphone juga nggak bawa, gimana caranya nunjukkan testimoni, nunjukin apa, gimana caranya, ayo, ya kan? Jadi Nah ini Bunda, kan challenging banget ya, iya. sesuatu yang kita tahu bahwa kita itu nggak bawa data apa-apa, tapi kita benar-benar bisa presentation. Ya, jadi istilahnya gini, kalau misalnya kita tangan kosong nih ya, kayak eh, petarung gitu ya. Kalau nggak bawa senjata gimana? Apa kita kabur, lari, atau tetap juga maju terus kan gitu? Maju Nah, terus Bunda. gimana caranya? Ya, jadi kembali lagi ya Bunda ya, kalau misalnya kita masih memungkinkan untuk mempersiapkan lebih detail, pasti data itu akan dibawa Bunda. Ya, Data ya, paling minimal lah handphone, karena ya. semua data itu biasanya ada di handphone ya Bunda ya, semua dalam genggaman Iya. gadget. Tapi kalaupun tidak bawa dan momentumnya itu memang sangat pas untuk kita lakukan presentasi, hal yang paling mudah kita lakukan adalah telling story Bunda, menceritakan tentang diri kita gitu loh Bunda, tentang apa yang jadi pengalaman kita, seperti itu Bunda. Jadi lebih banyak telling story dan Iya. bertanya gitu Bunda. Yes, betul banget Pernahkah ya. mendengar bahwa mungkin kita kalau misalnya sama ibu-ibu, pernahkah kita mendengar bahwa 1 dari 3 orang wanita berpotensi untuk menderita kondisi kanker seperti kanker payudara ataupun kanker Ya. rahim seperti itu. Jadi diawali dengan bertanya, kalaupun dia tidak tahu ya kita akan telling story gitu Bunda. Tapi dengan catatan tidak terkesan menggurui atau minterin kayak gitu Bunda. Seperti yang saya tahu dari sumber-sumber data terkini, mungkin kayak gitu seperti yang saya lihat atau seperti yang pernah saya baca dari sumber-sumber data terkini. Mungkin kita bisa pakai kata-kata itu agar kesannya lebih nyaman untuk kawan bicara kita terima gitu Bunda. Mungkin gitu Bunda. Yes, betul banget ya Kak Anika ya. Nah, apakah Kak Anika sudah pernah punya pengalaman tidak membawa data, tidak membawa buku, misalnya tidak membawa apa-apa, tapi bisa prospek dan sampai akhirnya berhasil, Bu Anika? Gini Bunda, waktu itu kejadiannya di kantor Papa, kebetulan di Sangeh Bunda ya. Saya bawa HP, tapi HP dalam kondisi mati. Kebetulan HP-nya Xiaomi, beda sama HP orang-orang di kantor sana. Waktu saya bilang sama Bunda, Bunda saya mau presentasi kan gitu. Saya video off ya Bunda gitu. Dan ternyata setelah chat Bunda seperti itu, HP saya mati Bunda. Jadi jalan yang harus saya lakukan adalah saya harus maju Bunda. Kalau pulang kan lumayan ya, jaraknya juga jauh. Terus juga kita sudah well prepare dari kemarinnya untuk tunjukkan data, klaim gitu. Ada klaim tutup usianya Mama, ada klaim kritisnya Papa, kemudian ada klaim tutup usia salah satu teman Papa di provinsi juga yang dinas provinsi. Jadi kan nggak bisa ditunjukkan Bunda. Syukurnya mereka sudah tahu gitu loh bahwa Papa saya memang terkondisi kritis hari ini. Jadi lebih mudah gitu Bunda. Dan Astungkara pada saat itu closing 3 case, ada yang 800, ada yang 400, ada yang 500 kayak gitu Bunda. Wow. Tahun lalu itu kejadiannya. Jadi kalau kita sudah punya report sama mereka ya lebih mudah ya Bunda ya. Kalau misalnya belum ya mungkin lebih matengin lagi pendekatan Bunda dan janji temu ulang mungkin seperti itu Bunda kalau saya. Ya, oke, baik. Benar banget ya tadi yang Kak Anika sampaikan. Jadi pada waktu ketika kita mengalami situasi kondisi di mana mungkin yang dalam sehari-hari dan kita tahu bahwa bisnis ini nggak mesti harus kita well prepare ya, segala sesuatu harus siap juga kadang-kadang tidak bisa seperti itu ya. Nah sehingga benar yang dibilang tadi sama Kak Anika, makanya kita gunakan adalah telling story dan lebih banyak bertanya sehingga tidak ada kesan kita menggurui atau minteri dia gitu kan ya, karena setiap orang pada prinsipnya sebenarnya tidak senang digurui, tidak senang dijelaskan gitu kan. Mereka lebih senang merasa diperhatikan atau merasa mereka itu mendapatkan satu kepedulian dari kita gitu kan.
Nah, sehingga dengan adanya kita bertanya, jadi kata kuncinya adalah bertanya, teman-teman ya. Dan yang kedua adalah kata kuncinya kita bisa men-telling story-kan atau menceritakan itu dengan kesan bahwa kita menggunakan pihak ketiga ya. Karena kalau kita menggunakan pihak ketiga, maka kesannya adalah kita memberikan informasi lengkap kepada dia. Jadi kata kuncinya adalah bertanya, karena bertanya sebagai bentuk kepedulian, dan kita menggunakan pihak ketiga sebagai informasi lengkap seperti itu ya. Nah, itulah kekuatan telling story ya. Sebenarnya bisnis ini bisa dikata sangat sederhana sekali kalau kita bisa mengerti mindset seperti itu ya. Nah, terus yang satu lagi teman-teman ya, di mana dalam fact finding dan presentation di sini kita juga punya mindset adalah bahwa bagaimana kita itu tidak mengambil keuntungan teman-teman ya. Nah, kemarin saya juga dapat sharing dari pembelajaran Tan Kan Hor ya dari Malaysia ya. Nah, beliau ini sudah 35 tahun juga ya berada di bisnis insurance khususnya Prudential. Dia mengatakan bahwa value seorang agent tersebut ya adalah pada waktu ketika kita seperti relawan ya. Gimana kalau kita relawan ya memberikan informasi? Itu ada beban nggak Bu Anika? Kalau misalnya kita memberikan informasi tapi informasi itu benar-benar tidak ada keuntungan buat kita. Gimana rasanya pada waktu ketika kita sebagai relawan? Gimana rasanya kalau kita kerja sosial? Ada nggak beban? Tidak, Bunda. Nggak ada beban kan? Tapi kalau misalnya kita berpikir bahwa oh saya dapat keuntungan besar dari sini, saya dapat untung 100,5% gitu kan, ya udah pasti kita ada beban jadi yang pada saat menyampaikan itu gitu kan. Nah jadi itulah value seorang agent insurance ya sebenarnya kita jangan berpikir bahwa itu pun juga kalau dilihat kan komisi kita besarnya juga cuma 2 tahun teman-teman ya. Padahal pelayanan kita bisa seumur hidup buat dia. Jadi sesungguhnya kalau kita berpikir bahwa kita adalah seorang relawan teman-teman ya, maka tidak ada beban untuk bisa menyampaikan informasi lengkap. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, Bu Anika, dalam kondisi seperti ini nih ya, dalam kondisi pandemi begini, kalau orang dikasih asuransi gratis 1 miliar mau apa mau banget? Apa super mau Pasti banget? mau banget, Bunda. Pasti mau banget. Pasti mau banget kan? Padahal sesungguhnya kalau kita mau ya benar-benar mempunyai mindset seperti itu karena everything is mindset teman-teman ya. Kalau kita punya pemikiran bahwa mereka pasti mau asuransi gratis, sebenarnya polis yang kita tawarkan apalagi sekarang syariah di mana preminya akan dikembalikan 100% sama Prudential, maka sebenarnya UP itu gratis apa gratis banget ya? Iya, gratis, Bunda. Terjamin. Terjamin kan? Ya sebenarnya kalau semua orang ditawarin hari ini asuransi gratis, pasti semua orang mau gitu kan. Nah, cuman karena mereka persepsinya menganggap bahwa ini asuransi ini buang-buang uang, asuransi ini kayaknya beban bagi hidup dia, dan asuransi ini hutang bagi hidup mereka, itu yang menyebabkan mereka tuh masih mikir-mikir, gitu kan. Aduh, saya ini beban nih, hutang nih, gitu kan. Aduh, nanti kalau nggak bisa bayar gimana nih? Coba teman-teman dengarkan ya, pendapat-pendapat top survei lah. Coba teman-teman top survei ya. Kalau ditawarin asuransi, persepsi mereka apa? Tapi coba kalau kita kasih, di masa pandemi ini, kalau ada perusahaan yang ngasih kamu 1 miliar gratis, kamu mau apa? Mau banget. Kalau dia bilang mau, oke, aku akan jelasin caranya. Kamu mau dapat, nah, baru kita sampaikan gitu kan. Nah, sehingga dua mindset ini, kalau kita gunakan dua mindset itu value of insurance, bahwa sebenarnya nilai asuransi itu gratis loh teman-teman. Jadi kalau kita memegang dua mindset ini, ya yakin percaya bahwa kita pasti akan punya satu keberanian untuk melangkah, kita ringan langkah kita, nggak ada hambatan. Kenapa? Karena mindset kita adalah ini polis gratis loh. Dan yang kedua, saya tuh relawan di sini. Itu aja teman-teman. That's value-nya. Nah, kalau kita bisa memegang dua value ini, pasti langkah kita lebih ringan. Pasti kita akan punya keyakinan dan keberanian untuk bertemu dengan siapa saja. Itu kan? Jadi value yang pertama itu hal ini adalah asuransi gratis gitu ya Bunda ya, mengingat tentang konsep asuransi syariah dengan nilai investasi atau nilai tunai terjamin. Yang keduanya itu apa Bunda? Value of agent. Value of kita ini kan agent melayani dia seumur hidup. Relawan, ya, Bunda ya? Iya, Ya, sebagai relawan. melayani dengan seumur hidup ya Bunda ya. Iya. Dan komisi apakah datang dari nasabah tersebut atau datangnya dari keuntungan prudensi sesungguhnya? Keuntungan Prudential. Keuntungan pruden. Karena kan memang perhitungannya dari IPI tersebut. Itu kan untuk cara menghitungnya saja. Karena kita berdasarkan hasil kerja untuk menghitung komisi kita. Tapi kalau dilihat ya,
Sesungguhnya kita itu kan tidak ada mengambil uang nasabah, kita potong dulu, lalu kita kasih ke Prudential, kan tidak seperti itu skema Iya, bekerjanya. betul benar. Nah, coba deh teman-teman sekarang rasakan ya, kalau kita sekarang punya berpikir bahwa value of policy itu adalah asuransi gratis, dan value seorang agent insurance adalah relawan. Gimana rasanya? Coba rasain sendiri. Ya, kita nggak ada beban kan? Karena apa? Karena kita memberikan ini benar-benar sebagai bentuk kita melayani orang gitu loh. Ya, kita bukan berpikir untuk keuntungan pribadi. Kadang ya mohon maaf, saya pun juga masih punya perasaan begitu ya. Aduh, untungnya gede banget ya. Jadi kita sendiri masih menganggap bahwa kita tuh memanfaatkan orang gitu loh. Nah, coba kita gunakan dua mindset ini teman-teman ya. Sehingga langkah kita jadi lebih ringan, kita punya keberanian, kita punya keyakinan, dan bukan untuk kepentingan kita gitu kan. Ya coba deh teman-teman pikir ya, saya juga sekarang nasabah, saya 15 tahun udah ada komisinya loh. Tapi kita layani kan dengan yang terbaik. Ya karena kita cukup uang teman-teman. Nah itu juga strateginya Prudent ya. Kenapa kita disuruh merekrut, kenapa kita disuruh berprestasi sama Prudential ya. Karena kita itu, agar kita tuh punya keuangan, kondisi keuangan cukup kuat. Karena kalau kondisi keuangan kita lemah teman-teman, ya gimana kita mau melayani orang. Maka sudah bisa dipastikan bisnis ini sebenarnya bisnis kita melayani orang. Ya, bisnis di mana kita benar-benar kayak relawan teman-teman ya. Kita itu istilahnya kalau dibilang keuntungan besarnya di mana gitu loh teman-teman ya. Kalaupun seorang leader kenapa income-nya bisa fantastis dahsyat, yes, agent dia banyak gitu loh ya. Anda hitung aja kalau misalnya semua produksinya 20 juta API saja teman-teman ya, atau sesuai dengan sistem kita setiap orang punya 100 juta aja API dalam setahun teman-teman. Ya, atau sebulan 10 juta API aja. Kalau dia punya 10 orang, berarti udah semiliar teman-teman. Iya kan? Udah gitu dia punya off-riding, kalau seorang AAD sudah berapa tuh? 21%, 210 juta. Dan itu keuntungan dari Prudent loh teman-teman. Bukan dari agentnya. Agentnya nggak akan pernah dimintain uang loh sama leadernya. Iya, betul benar. Iya kan? Nah, kalau kita berpikir bahwa hari ini kita melayani orang untuk sukses, ya di mana takutnya kita untuk merekrut kan gitu. Ya kan? Kalaupun misalnya dia nggak jalan, ya memang dia belum layak gitu loh untuk dapat bisnis ini. Ya dia nggak layak gitu kan. Jadi ya apa yang harus kita khawatirkan? Saya kemarin juga terus berenung ya dari sejak coaching bersama Pak Gede Risa ya, terus saya juga dengan Tan Kanhor, saya selalu berpikir iya ya, sebenarnya everything is mindset gitu loh. Ya nggak ada apa namanya, ya kayak kemarin lihat juga Prudential ya, recognition Budi Suyanto itu dia mungkin udah kayak habit banget ya, paginya ya dia presentasi ya, siangnya dia mungkin cek lagi apa yang kurang, malamnya dia lakukan review, mungkin itu sudah kayak habit ya. Saya juga ngelihat suami saya dari pagi sampai malam itu kerjanya ngurus pasien aja. Mungkin orang-orang yang berprestasi memang gitu kerjanya, jadi the power of focus gitu ya. Mereka tuh sudah enggak mikirin apa-apa lagi gitu loh. Yang mereka kerjakan dari pagi sampai malam ya ngurusin nasabah gitu. Kalau sebagai leader yang ngurusin agentnya. Benar nggak Bu Anika, Pak Komang? Ya kan? Kayaknya mereka tuh udah nggak punya kerjaan lain ya kan? The power of fokusnya udah itu aja gitu loh. Jadi saya juga kemarin lihat ada Bu Lisa Carolina ya, itu dia produksinya itu 4,5 miliar teman-teman. Gila banget ya. Jadi maksudnya berarti mereka tuh udah nggak punya kerjaan lain gitu loh teman-teman. Kerjaannya udah presentasi tok tiap hari. Gitu ya. Jadi buat saya wow banget ya kemarin lihat acara journey-nya Prudential itu ya. Lalu lihat 5 elemen itu ya, tanah, air, api, udara. Tanah, air, api, udara, apalagi lagi satu logam. Nah, itu kan itu semua sudah ada dalam diri kita gitu kan. Nah, kenapa jadi sekarang fact finding and presentation ini kita coba gunakan diri kita gitu loh teman-teman ya. Jadi kalaupun misalnya ada data, informasi, itu hanya sebagai pelengkap saja. Kita nggak usah terlalu bergantung dengan data itu. Nah, gimana caranya kita bisa fact finding dan presentation itu dengan menggunakan 5 elemen kekuatan dalam diri kita, teman-teman. Ya, gimana tanah yang selalu menabur kebaikan, gimana udara yang bisa masuk kemana aja gitu ya, air juga ya,
lalu ada logam yang ditempa, di ini kan juga masih kuat gitu kan. Dan gimana juga, apalagi satu tadi, tanah, air, udara, api ya, gimana kita tetap punya semangat itu terus gitu kan. Nah, jadi itu aja diingat teman-teman, kalau kita di Hindu mungkin nama itu Panca Mahabhuta ya. Jadi istilahnya kekuatan itu sebenarnya jadi bisa melek kalau kita gunakan gitu. Tapi kalau nggak digunakan jadi buta dia gitu kan, namanya juga Panca Mahabhuta gitu ya. Nah, tapi kalau kita gunakan itu dengan apa namanya semangat, itu kan jadi prestasi teman-teman, itu kan jadi terang gitu ya. Iya kan, itu akan jadi terang bagi diri kita. Nah, jadi saya mikir banget tadi malam tuh, waduh ini kayaknya keren banget bisa kita gunakan ya, khususnya di masa seperti ini, gimana caranya kita bisa lewati pandemi ini. Jadi saya, aduh sampai nggak bisa tidur tuh ngeliat Budi Suyanto itu 2 kali AOY teman-teman ya. Itu makan apa enggak dia ya, tidur apa enggak itu ya. Jadi tiap hari tuh kayaknya presentasi, prospek, rekrut gitu ya. Kayaknya dia nggak ada habis-habisnya, dan yang saya tahu kalau grupnya Sudin itu bisa sampai 200 teman-teman, punya agent tuh setahun tuh 200 satu unit. Aduh gila banget ya. Dan setelah saya lihat-lihat juga waktu saya tahun 2009 teman-teman ya, iya ya agent saya bisa sampai 80, 90 teman-teman. Ya, dan waktu itu kita punya produksi grup, saya ingat banget sama Pak Komang itu bisa sampai 7 miliar. Itu kan sesuatu banget ya. Ya memang sih kita gunakan tetap dengan cara-cara kuno, tapi mindset kita harus dengan kekinian gitu loh. Nah, itu bedakan teman-teman ya. Kita tetap boleh pakai cara kuno, maksudnya kita bisa rekrut yang sebanyak-banyaknya, tapi kita harus berpikir dengan cara kekinian. Cara kekinian tuh artinya apa? Ya kita kasih tahu dia bahwa di sini tuh bisnisnya kamu akan punya potensi seperti ini, dan kamu kalau lakukan begini maka kamu akan bisa nyampe di sini. Jadi kita harus sampaikan jeleknya itu juga di awal gitu loh teman-teman. Jangan kasih tahu baik-baiknya aja, tapi kita juga sampaikan, dan kita harus memilih juga gitu ya. Maksudnya bukan berarti kita rekrut 200 ke 200-nya kita berharap jalan gitu kan ya. Disitulah kita harus buat sistem. Ya, dan ini tugas para leader teman-teman ya. Jadi leader juga lagi memikirkan untuk teman-teman secara unit gimana caranya dari pagi, siang, malam itu benar-benar bisa terkontrol dengan baik ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi ya teman-teman ya. Sampai sini cukup jelas ya teman-teman ya. Everything is mindset ya. Mindset apa yang harus kita bawa terutama dari 2 tadi itu ya. Yang satu value of agent, dan yang kedua value of insurance ya. Jadi value of agent adalah kita relawan, dan value of insurance adalah itu gratis teman-teman ya. Karena tidak ada satu produk di dunia ini pun yang bisa melakukan hal yang sama seperti insurance ya. Oke, saya masuk dulu, silakan next Kak Wira. Nah, ini teman-teman boleh kita baca dulu sama-sama teman-teman ya, agar kita lebih percaya lagi kepada diri kita sendiri ya. Boleh saya minta dulu kepada Pak Komang, silakan Pak Komang dibaca 1 bait dan kita juga baca sama-sama. Teman-teman yang lain boleh buka videonya, toh juga kita cuman bersedikit nih teman-teman ya. Jadi nggak apa-apa, kita ayo Pak Komang sampaikan dulu setiap 1 garis kita ucapkan sama-sama ya. Silakan Pak Mang. Terima kasih. Yang pertama adalah saya percaya pada diri saya. Saya percaya pada diri saya. Pak Komang 1 garis kita ngulang gitu Pak Mang. Jadi biar bisa lebih masuk lagi Pak Mang ya. 1, 2, 3. Saya percaya pada diri saya. Saya percaya pada diri saya. Teman-teman yang lain boleh buka video dan audio, boleh ulang ikut ya. Kedua. Saya percaya pada keluarga saya. Saya percaya pada keluarga saya. Saya percaya pada perusahaan saya. Saya percaya pada perusahaan saya. Saya percaya pada orang yang bekerja sama dengan saya. Saya percaya pada orang yang bekerja sama dengan saya. Saya percaya pada teman-teman yang sukses. Saya percaya pada teman-teman yang sukses. Saya percaya pada negara saya. Saya percaya pada negara saya. Saya percaya bahwa Tuhan atau waktu akan memberikan segala sesuatu yang saya butuhkan untuk sukses. Saya percaya bahwa Tuhan atau waktu akan memberikan segala sesuatu yang saya butuhkan untuk sukses. Jika saya melakukan yang terbaik untuk mencapainya, jika saya melakukan yang terbaik untuk mencapainya,
melalui pelayanan yang tulus dan jujur. Melalui pelayanan yang tulus dan jujur. Saya yakin akan bersikap sabar terhadap orang lain. Saya yakin akan bersikap sabar terhadap orang lain. Toleransi terhadap mereka. Dan bertoleransi terhadap mereka. Yang sependapat dengan saya. Yang tidak sependapat dengan saya. Saya percaya bahwa kesuksesan. Saya percaya bahwa kesuksesan adalah hasil dari usaha yang cerdas. Adalah hasil dari usaha yang cerdas. Dan tidak tergantung. Pada keberuntungan. Pada keberuntungan. Jalan pintas. Atau penyimpangan teman dan rekan kerja saya. Atau penyimpangan teman dan rekan kerja saya. Saya percaya bahwa saya akan mendapatkan hasil dari kehidupan. Saya akan mendapatkan hasil dari kehidupan. Tepat sesuai dengan yang saya usahakan. Tepat sesuai dengan yang saya usahakan. Jadi saya akan berhati-hati. Dalam bersikap terhadap orang lain. Sebagaimana saya ingin mereka bersikap terhadap saya. Sebagaimana saya ingin mereka bersikap terhadap saya. Saya tidak akan menjelek-jelekkan. Orang yang tidak suka saya. Orang yang tidak saya sukai. Saya akan menjalankan tugas saya. Dan tak akan terpengaruh. Dengan apa yang dilakukan orang lain. Saya akan memberikan pelayanan yang terbaik. Saya mampu. Saya akan memberikan pelayanan terbaik yang saya mampu. Karena saya telah berjanji pada diri saya. Untuk sukses dalam kehidupan dan saya tahu. Bahwa sukses merupakan hasil dari usaha yang sungguh-sungguh dan efisien. Akhirnya, saya akan memaafkan orang yang menyakiti saya. Karena saya menyadari bahwa terkadang saya pun menyakiti orang lain. Dan akan membutuhkan pemberian maaf dari mereka juga. Ya, terima kasih Pak Komang. Gimana rasanya teman-teman membaca ini? Nanti ini boleh di print ya teman-teman ya. Saya akan kasih nanti materi. Setiap pagi Bunda ya. Iya, jadi kita baca, kita lihat begitu, itu juga merasuk ya ke dalam diri kita ya. Karena dalam kehidupan ini kita kan nggak selalu benar gitu ya teman-teman ya. Kita juga punya salah dan segala macam. Nah, jadi dengan kita menyadari ini juga bentuk kesadaran diri ya teman-teman ya. Ini juga luar biasa ya, bisa teman-teman pasang ya, boleh di tempat-tempat yang ini boleh dibaca. Ini keren banget juga ya. Oke, berikutnya Wira. Nah, ini juga dua keyakinan ya teman-teman ya dalam fact finding dan dalam kita berpresentation ya.
Sebenarnya ada 2 teman-teman ya yang saya coba cari belief systemnya, sehingga ini juga bisa teman-teman gunakan. Sebagaimana sekali lagi everything is mindset teman-teman ya, semua itu yang apa yang kita lakukan itu tergantung sangat dengan mindset kita. Kalau mindset kita udah selaras sama mental kita, udah pasti mulut kita juga pasti akan selaras gitu ya. Nah, terkadang teman-teman antara mindset dan mental ini dan mulut kita ini yang belum selaras, sehingga akhirnya kita maunya sukses gitu ya. Tapi karena mindsetnya yang belum selaras, itu yang bikin sering bertolak belakang, dan itu akhirnya jadi konflik internal gitu ya. Nah, boleh saya minta tolong mungkin Kadek Wirantini, silakan dibaca dulu semua orang berhasil mencapai sesuatu. Jadi jangan pernah minder teman-teman ya, karena semua orang tuh berhasil ya. Itu. Oke, silakan Kak Dekwin, boleh dibacakan? Ya Bunda. Ya, boleh Kak Dekwin? Audio dan video, silakan. Semua orang berhasil mencapai sesuatu. Pada dasarnya, setiap manusia berhasil mencapai dan memenangkan sesuatu. Yang dipersoalkan adalah apakah yang berhasil dicapai atau berhasil dimenangkan itu adalah yang diinginkan atau tidak. Seorang yang berat badannya 200 kg, meskipun ia sebenarnya tidak menginginkan berat badan tersebut, ia tetap berhasil. Ia tetap berhasil menerapkan sebuah strategi untuk mencapai 200 kg. Asumsi ini bermanfaat karena proses yang ia lalui adalah sebuah strategi sukses. Ia bisa menggunakan proses yang sama untuk mencapai hal yang lain yang ia inginkan. Bahkan orang yang ingin naik berat badan bisa mengambil manfaat dari strategi sukses ini. Nah, apa yang didapat ini, Kak Dekwin? Apa artinya bahwa semua orang tuh berhasil mencapai sesuatu? Ya pada intinya semua orang bisa mencapai sesuatu sesuai dengan apa yang benar-benar mereka inginkan, seperti itu Bunda. Jadi dengan strategi yang dia punya itu juga bisa mempengaruhi orang lain untuk juga bisa sukses sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Itu sih yang saya tangkap. Ya, berarti semua orang itu berhasil ya. Jadi kita nggak usah minder ya teman-teman ya. Hanya masalahnya apa yang kita hasilkan hari ini tuh apakah sudah kita inginkan atau belum gitu loh. Itu aja yang membedakan. Kalau kita tidak inginkan, berarti kita harus cari strategi sesuai seperti kita inginkan. Itu kata kuncinya. Nah, jadi kalau misalnya kita ya seperti tadi contohnya adalah dia berhasil loh mencapai 200 kg, berarti strategi untuk mencapai 200 kg itulah yang bermanfaat. Jadi ini asumsi teman-teman ya. Jadi itu everything is mindset sekali lagi. Masalahnya kita inginkan atau tidak, itu saja. Kalau kita tidak inginkan berarti kita mesti mencari strategi yang sesuai seperti yang kita inginkan. Jadi setiap manusia itu sebenarnya berhasil. Ya, jadi dengan asumsi seperti ini kita jadi lebih percaya diri ya. Tadi temanya adalah bagaimana fact finding dan presentation ini bisa mencapai confident bagi diri kita, gitu ya. Nah, seperti misalnya kita mau nanti fact finding, kenapa ya kita belum berhasil nih fact finding dia? Ya berarti kita punya strategi untuk tidak berhasil fact finding gitu ya. Jadi ada strategi yang sebenarnya sudah kita lakukan gitu loh teman-teman ya. Jadi ini asumsi yang bisa kita gunakan bahwa setiap orang sesungguhnya berhasil gitu ya. Oke, yang kedua, makna komunikasi dinilai dari respon yang didapat. Karena ini penting banget teman-teman. Sebelum kita pakai asumsi ini, kita akan lebih punya keyakinan ya bahwa kita ini sebenarnya punya sesuatu dalam diri kita sehingga kita tidak menyalahkan orang lain ya, kita tidak mudah mendengarkan kalimat orang lain gitu ya. Karena kita tahu sendiri apa yang mesti kita lakukan gitu ya. Yuk, yang berikutnya boleh Kak Ria? Boleh saya minta bantuan? Ya, boleh Bu Pertiwi. Ya, makna komunikasi dinilai dari respon yang didapat. Makna komunikasi dinilai dari respon yang didapat. Seorang komunikator yang efektif bertanggung jawab terhadap tanggung jawab yang ingin diterimanya dari orang lain. Ini berarti bahwa apapun respon yang ia dapatkan sebagai hasil komunikasi yang ia timbulkan adalah tanggung jawabnya. Ini juga berarti bahwa efektif atau tidak ia berbicara dari respon yang ia dapatkan dari sasaran komunikasinya. Apabila seseorang tidak paham apa yang ia katakan, komunikasinya kurang efektif. Contoh lain adalah kalau sasaran komunikasinya marah,
Berarti ada bagian komunikasinya atau entah verbal, vokal, atau nonverbal yang memberontak itu. Komunikasi efektif akan berhasil dan menggunakan berbagai sumber daya untuk mendapatkan respon sesuai sasaran yang sasarannya dalam komunikasi. Ya, apa yang didapat ini, Kak Ria, dari asumsi ini? Kalau yang dapatkan dari asumsi ini, jadi bagaimana kita tuh bisa belajar untuk berkomunikasi lebih baik. Jadi supaya kita dapat respon yang kita mau gitu, Bu Tiwi. Jadi kayak gimana ya? Yang efektif tuh yang simpel, yang misalnya kita kalau ngomong sama orang yang mungkin yang belum yang pendidikannya rendah, kita ngomongnya kayak simpel. Tapi kalau orang yang misalnya pendidikannya tinggi, kita aja ngomong misalnya merendahkan gitu, itu kan nggak sampai ke dia, kok orangnya kayak gini, kayak gitu. Jadi kita lihat orangnya juga, apakah dia ini mengerti gitu, apakah orangnya ini juga lagi dalam keadaan emosi atau marah, supaya apa yang kita sampaikan tuh tepat gitu, nggak buat tersinggung kayak gitu sih. Oke. Pernah nggak Ria mengalami case seperti itu? Kayaknya orang ini belum bisa saya ajak komunikasi, tapi akhirnya jadi nyambung. Belum pernah diajak komunikasi gitu. Ya, maksudnya Ria tahu mungkin dia lagi bad mood dan segala macam, tapi dengan adanya komunikasi efektif, akhirnya Ria berhasil mengajak dia ke situasi di mana dia itu akhirnya jadi berubah dan malah ngikutin Ria gitu loh. Ya, pernah Bu Pertiwi. Dari teman-teman kan kita tanya dulu, kenapa lagi ada masalah ya gitu. Nggak apa-apa, cerita aja, siapa tahu nanti bisa lebih ringan setelah setelah cerita sama Ria kayak gitu. Atau kalaupun nggak pengen cerita, nggak apa-apa juga gitu. Cuman jadi kita bisa kasih semangat kayak gitu sih Bu Tiwi. Lalu? Contohnya sih kayak gitu ya, yang pernah Ria alamin gitu. Terus akhirnya gimana? Dapat respon yang baik? Akhirnya curhat, dia nyaman gitu cerita. Padahal Ria baru ketemu sekali gitu. Terus pertemuan berikutnya itu udah langsung dia mau cerita sama Ria, mungkin karena sama gini ya, karena dia nyaman gitu. Saya juga nyaman ngobrol sama dia. Jadi baru 2 kali ketemu aja udah mau cerita, curhat kayak gitu. Oke. Oh, berarti Ria tanya kenapa dia dan apakah dia mau cerita gitu ya. Kalau misalnya nggak mau juga nggak apa-apa, malah Ria sampaikan begitu ya. Dan akhirnya dia malah cerita dan nyaman sama Ria. Benar. Oke. Nah, berarti komunikasi itu sebenarnya tanggung jawab siapa? Tanggung jawab orang yang kita ajak komunikasi atau kita yang punya niat untuk berkomunikasi dengan mereka? Kitanya Bu Tiwi. Kalau kitanya nggak ada niat kan nanti kita ngomongnya malah bikin dia tersinggung atau gimana gitu. Yes. Oke. Berarti bisa dapat ya intisarinya ya. Kalau misalnya kita seperti tadi kita bilang value daripada seorang agent adalah sebenarnya seorang relawan dan kita sebenarnya memberikan polis itu adalah gratis. Kira-kira lebih ringan nggak nih? Iya. Ya lebih ringan. Ya. Karena komunikasinya lebih enak didengar gitu kan. Gratis gitu. Ada gratisnya. Iya, itu dia teman-teman ya. Oke, semoga ini belief sistemnya bisa masuk ya, asumsi-asumsi ini bisa masuk sehingga teman-teman bisa lebih tahu gimana cara menggunakan dua asumsi ini teman-teman ya. Yang pertama, semua orang berhasil mencapai sesuatu dan yang kedua, makna komunikasi dinilai dari respon yang didapat. Kalau respon yang didapat mungkin dia cuek, nggak ngedengerin, berarti itu bukan salahnya dia ya. Itu tetap tanggung jawabnya dari kita gitu ya. Oke, untuk tadi teman-teman gimana meningkatkan PCC atau personal confidence kita, dan yang kedua bagaimana kita punya belief system dan asumsi bahwa semua orang berhasil mencapai sesuatu serta makna komunikasi dari tanggung jawab kita. Sekarang kita masuk ke teknis teman-teman ya. Kita masuk ke teknis bagaimana cara fact finding dan presentation. Nah ini saya butuh Bu Anika sebagai role play saya ya, sehingga nanti kita coba discuss ya bahwa kita tanpa menggunakan alat juga kita bisa lakukan teman-teman ya. Kalau ada alat itu pasti jauh lebih bagus ya. Alat penjualan maksudnya seperti tabel, lalu testimoni gitu ya, bukti klaim itu udah pasti, laporan keuangan itu udah pasti akan menguatkan kita ya. Tapi kalaupun tidak, kita bisa gunakan dengan cara tanpa senjata gitu ya. Oke, silakan Wira.
Ada 2 tema ya hari ini teman-teman ya, fact finding dan presentation. Silakan Mira. Oke, ini namanya fact finding teman-teman ya. Jadi kita beranjak dari definisi fact finding. Fact finding itu adalah satu step yang harus kita lakukan dengan baik dalam proses penjualan insuran, di mana fact finding itu proses mengumpulkan data sebanyak-banyaknya mengenai prospek dengan cara bertanya ya. Ingat di sini ada kata kuncinya bertanya teman-teman ya. Ini nggak gampang sebenarnya ya, kelihatannya gampang bertanya ya, tapi ini mesti harus dilatih teman-teman ya, bertanya sehingga agen dapat mengetahui kebutuhan prospek. Nah, pertanyaannya seperti apa saja? Silakan. Nah, jadi pertanyaan ada 2 teman-teman ya. Satu adalah pertanyaan terbuka dan yang lagi satu adalah pertanyaan tertutup. Kita mulai dari pertanyaan tertutup. Apa sih itu apa sih pertanyaan tertutup ya? Pertanyaan tertutup itu adalah pertanyaan yang lebih faktual, tajam, tepat sasaran dan membutuhkan jawaban iya atau tidak. Nah, jadi teman-teman udah bisa sekarang membedakan ya, fact finding itu ada 2 jenis. Cara kita bertanya pertama adalah jawabannya ya dan tidak, itu adalah termasuk pertanyaan tertutup ya. Contoh yang disebut namanya pertanyaan tertutup itu seperti apa? Seperti kita mendapatkan fakta seperti usianya dia berapa, pekerjaannya apa ya. Seperti misalnya saya bertanya sama Bu Anika. Bu Anika, boleh saya tahu tanggal lahirnya Bu Anika berapa? Boleh Ibu, 26 Juli 1988 Bu. Nah, jadi itu sudah pertanyaan tertutup namanya teman-teman, karena sudah tidak dilanjutkan dengan cerita ya. Karena tema kita yang kemarin ini lanjutan ya teman-teman ya, di mana pendekatan kan sudah menggunakan 3F, itu kan udah banyak nanya kita sesungguhnya ya. Nah, itu disebut pertanyaan terbuka. Tapi kalau ini kita udah masuk ke pertanyaan tertutup ya. Berapa usia anak-anaknya Bu Anika sekarang? Saya dengar udah 4 ya Bu Anika ya. Iya, betul. Usia yang pertama berapa? 11 tahun. Kedua? Kemudian 8 tahun, ya. 6 tahun, dan 4 tahun. Oh, luar biasa ya. Ini benar-benar Ibu tangguh ya. Hari gini masih bisa punya anak 4, ini keren banget ya. Nah, jadi itu pertanyaan tertutup teman-teman ya, dijawab hanya cuma 4 tahun, 11 tahun seperti itu ya. Jadi itu tujuannya diajukan untuk membuat kesamaan persepsi dengan prospek ya. Nah, contoh misalnya ini juga bisa kita gunakan untuk mendapatkan fakta dan menggunakan juga untuk persamaan persepsi. Bu Anika, tentunya sependapat ya dengan saya bahwa biaya pendidikan setiap tahun mengalami kenaikan. Iya, betul Bu. Nah, ini menyamakan persepsi teman-teman. Jadi pertanyaan tertutup seperti ini adalah pertanyaan yang untuk kita mendapatkan kesepakatan dulu sama dia. Bahwa dia sependapat dengan saya bahwa biaya pendidikan itu setiap tahun mengalami peningkatan. Jelas ya teman-teman ya. Dan sebenarnya ini sudah masuk ke F yang ketiga. Sesuai dengan materi kita yang pertama kemarin ya. Bagaimana kita bisa mengajak prospek untuk merencanakan masa depan. Nah, jadi Bu Anika, dengan usia anaknya Bu Anika yang paling kecil berapa ya tadi? 4 tahun ya? 4 tahun Ibu. Ya, 4 tahun ya. Berarti kalau nanti usia kuliah berapa ya Bu Anika? 17 tahun ya Bu ya, kurang lebih ya. 17, 18 ya. Biasanya 17 kelas 2 SMA ya. Oke, 18 tahun ya. Nah, berarti 4 tahun ke 18 tahun lagi berapa tuh Bu Anika? Ada 14 tahun lagi Bu. 14 tahun lagi. Nah, 14 tahun lagi ini berarti kalau inflasinya ya seperti tadi Bu Anika sampaikan juga. Nah, kita boleh bilang seperti yang Bu Anika sampaikan tadi. Jadi seolah itu pendapatnya dia, teman-teman. Seperti yang Bu Anika sampaikan tadi, itu kalimat yang paling tidak menggurui. Kenapa? Karena kita mengatakan seperti apa yang Bu Anika sampaikan, bahwa biaya pendidikan setiap tahun mengalami peningkatan. Nah, berapa persen menurut Bu Anika kenaikannya, Bu Anika? Setiap tahun biaya pendidikan? Mungkin sekitar 20% ya, Bunda ya, kurang lebihnya. Iya, benar sesuai banget. Sesuai dengan fakultas yang dituju dan universitas yang dituju. Yes, betul ya, sekitar 10-20% ya. Dan memang itu yang cukup paling tinggi ya. Nah, jadi Bu Anika, kalau misalnya seperti tadi Bu Anika bilang 20%, berarti kalau 14 tahun lagi berarti kenaikannya berapa persen tuh Bu Anika ya? 200 kali 14 tahun. 20%. 20%. Tadi Bu Anika bilang 20% ya. 20% kali 14 tahun, 10 tahun aja udah 200% ya Bu Anika ya? Iya, 280 Bunda. 280. Wah, berarti sudah hampir 300% lah kalau kita buletin ke atas ya Bu Anika ya. Betul. Ah, ini gimana nih?
Berat apa berat banget nih Bu Anika ya, 300% loh naiknya. Jadi kalau misalnya tahun sekarang aja Bu Anika pikirkan berapa udah tuh dananya? Ya minimal sekitar 200 juta Bunda sampai tamat. Kalau itu di kali fakultas yang biasa-biasa. Ya, kalau 3 kali lipat 600. berarti dana, ya. Sudah 600 juta. Nah, gimana nih rencananya Bu Anika untuk anak tercintanya Bu Anika nih? Jadi ya ditabungkan dari sekarang Bunda. Baik itu berupa apa namanya itu, berupa tabungan biasa ataupun tabungan logam mulia, dan ada ancar-ancar juga seandainya diperlukan. Ya salah satu aset yang harus dijual Bunda pada saat itu. Wah, ya, berarti udah punya rencana ya. Berarti rencana jangka pendeknya Bu Anika, tabungan dan aset itu ya? Iya, betul. Oh, oke. Baik. Nah, teman-teman saya sampai di sini dulu. Berarti di sini kita sudah bisa dapatkan data kan, bahwa anaknya Bu Anika itu ada 4, dan anak yang paling kecil umurnya 4 tahun. Ya, nah di sini intinya adalah kita mengajak semakin kreatif kita melakukan fact finding, maka semakin mudah bagi kita untuk menentukan kebutuhan prospek. Ya, berarti kata kunci kita udah pegang nih, dia tuh sebenarnya butuh uang 600 juta. Nah, pertanyaannya, butuh waktu Bu Anika untuk mengumpulkan 600 juta? Halo. Butuh waktu berapa lama? Kenapa? Ada waktu yang diperlukan Bunda. Kira-kira butuh waktu berapa lama nih? 600 juta. Ya kurang lebih sekitar 10 tahun mungkin Bunda ya. 10 tahun ya. Nah ini sebenarnya udah menimbulkan masalah enggak nih? Dengan pertanyaan ini kita menimbulkan masalah enggak di otaknya si klien? Iya pasti dia mikir, nggak mungkin dia tidak mikir. Ya, ini kasih gantung dulu dia ya teman-teman ya. Ini khusus saya lagi jelasin pertanyaan tertutup teman-teman. Pertanyaan yang dia cuma jawab tek 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 gitu loh. Tapi sebenarnya itu sudah masalah karena kita udah tahu nanti akan larinya kemana, gitu ya. Ya kalau dia sehat-sehat aja ya, kalau dia hari ini masih hidup 10 tahun kemudian, ya nanti akan larinya ke situ gitu loh sebenarnya. Jadi ini hanya sebagai pemancing bahwa dia tahu bahwa dia punya kebutuhan gitu loh. Jadi tujuan dari pertanyaan tertutup itu untuk semakin kita menggali dia punya kebutuhan akan uang 600 juta gitu loh teman-teman. Iya, betul. Ya, dan ini pertanyaan tertutup loh teman-teman, ini belum pertanyaan terbuka gitu. Ini masih pertanyaan tertutup karena kalau terbuka itu seperti kemarin fact finding itu ada family, ada finance-nya dia, itu sebenarnya sudah fact finding juga, tapi lebih ke terbuka. Kita coba lihat apa pertanyaan terbuka ya. Jadi fact finding cuma 2 teman-teman ya, udah simple ya. Sekarang fact finding jangan yang ruwet-ruwet, pokoknya taunya inilah ya, tertutup dan terbuka. Silakan berikutnya, Mira. Nah, ini pertanyaan terbuka. Jadi tujuan pertanyaan terbuka itu adalah memberikan kesempatan kepada agen, ingat ya, karena kita yang punya tanggung jawab terhadap respon dari komunikasi tersebut untuk mengetahui hal-hal yang dikhawatirkan oleh prospek. Ingat di sini ada kata kunci dikhawatirkan. Karena setiap manusia tuh secara umum pasti punya hal-hal yang dia khawatirkan, gitu ya. Juga memberikan kesempatan kepada prospek untuk mengekspresikan pikiran dan pendapatnya mereka. Nah, kata kuncinya pertanyaan untuk pertanyaan terbuka itu ada 3. Mengapa, apa, dan bagaimana. Itu aja teman-teman. Ya, 3 ini ya. Ini ketiga kata kunci pertanyaan. Jadi sebenarnya kalau kita mau ini ya simpelnya 5W 1H gitu ya. Tapi ini pertanyaan kuncinya 3 ya. Nah, contoh misalnya saya tanya, Bu Anika, contoh ya, wah Bapak Ibu sudah memiliki banyak pelindungan asuransi jiwa. Boleh saya tahu apa alasan Bapak Ibu memiliki banyak polis? Contoh nih, kalau misalnya kita ketemu sama orang yang banyak punya polis, saya udah banyak nih punya polis, langsung kita tanya pertanyaannya apa gitu ya. Apa alasan Bu Anika memiliki banyak polis asuransi jiwa? Nah, ini sebenarnya sudah pertanyaan terbuka. Karena pertanyaan terbuka itu adalah pertanyaan yang memotivasi. Pertanyaan yang kita tahu apa motif dibalik dia melakukan itu. Itu pertanyaan terbuka, teman-teman. Jadi apa, mengapa, dan bagaimana. Apa alasan? Sebenarnya sama juga kenapa ya? Kenapa lu punya banyak polis gitu. Nah, jadi dengan kata atau pertanyaan, apa alasan Bu Anika punya banyak polis asuransi jiwa? Coba Bu Anika, saya tanya. Bu Anika, saya dengar-dengar Bu Anika udah banyak punya polis ya? Waktu kemarin Bu Anika sampaikan katanya udah banyak punya polis. Boleh tahu nih Bu Anika, apa alasan Bu Anika memiliki banyak polis?
Alasannya yang pertama adalah saya ingin memastikan bahwa pada saat risiko kehidupan itu terjadi suatu saat nanti, entah kapan, keluarga saya bisa terlindungi dari segi penghasilan saya hari ini, Bunda. Itu yang pertama. Dan polis-polis ini tentunya memiliki manfaat yang spesifik. Gitu, Bunda. Ada yang polis untuk kesehatan, ada yang untuk perlindungan kondisi kritis, dan ada juga yang pure untuk persiapan dana waris. Seperti itu. Wah, jadi banyak banget ya. Saya klasifikasi lagi sesuai dengan manfaat polis yang saya harapkan. Kayak gitu. Nah, oke. Kira-kira teman-teman beda nggak pertanyaan tadi dengan pertanyaan yang sekarang? Lebih banyak nggak Bu Anika cerita? Iya. Iya kan? Nah, itu disebut pertanyaan terbuka, teman-teman. Pertanyaan yang membuat dia bercerita lebih banyak gitu. Nah, ya. Nanti boleh dilanjutkan lagi untuk bisa lebih spesifik. Apakah Bu Anika dalam merencanakan seperti itu, Bu Anika sudah punya standarnya? Iya, ada standarnya, Bunda. Oke, boleh tahu Bu Anika, standarnya seperti apa? Dan kenapa Bu Anika mengambil polis sampai dengan spesifikasi seperti itu? Iya, jadi begini, kalau untuk diri saya secara pribadi, Bunda ya, untuk uang pertanggungan warisan, saya menetapkan diri saya untuk 10 tahun dari penghasilan saya. Penghasilan saya per bulan itu saya kalikan 10 tahun, dan itu nominal untuk uang pertanggungan jiwanya, Bunda. Tapi kalau untuk kondisi kritis itu saya rentangkan dari 3 sampai 5 tahun. Karena kalau kondisi kritis itu kan ya kita tetap harus, kita masih hidup dan kita tetap membutuhkan penghasilan seperti pada saat kita masih sehat, kayak gitu, Bunda. Dan prediksinya kalau kondisi kritis itu tahannya 3 sampai 5 tahun untuk sampai pulang, kayak gitu loh, Bunda. Itu sih pemikiran simpel saya, Bunda. Oh, oke. Berarti hari ini sudah sama ya dengan dasar perhitungannya ya, Bu Anika? Ya. Dan untuk polis kesehatan, saya berharap pada saat saya dirawat di rumah sakit, gitu ya, Bunda ya, pada saat saya mengalami kondisi opname, saya bisa dirawat dengan nyaman, 1 bed, itu Bunda, mendapatkan pelayanan yang baik, dengan obat-obatan yang baik juga, dan pada saat itu terjadi, saya cukup cashless, gitu loh, Bunda, tidak perlu lagi mengeluarkan dana secara pribadi, kayak gitu. Oke, berarti boleh saya ulang ya Bu Anika ya. Tadi Bu Anika menyatakan kalau kesehatan mesti cashless ya, biar tidak mengganggu keuangan keluarga lagi Bu Anika ya. Betul. Oke, itu saya ada pertanyaan tertutup lagi, padahal saya hanya mengkonfirmasi ya. Yang kedua, Bu Anika tadi menyatakan untuk critical care atau kondisi kritis berarti minimal bisa bertahan 3-5 tahun sebelum terjadi tutup usia gitu ya Bu Anika ya. Betul. Nah, itu saya konfirmasi, itu pertanyaan tertutup teman-teman. Jawabannya cuma betul gitu doang. Yang ketiga tadi Bu Anika mengatakan 10 tahun income gitu ya Bu Anika ya. Untuk jiwa ya Bu Anika ya. Betul. Oke. Nah, berarti saya boleh tahu apakah Bu Anika sudah punya perencanaan untuk tadi 600 juta anaknya Bu Anika yang nomor 4? Begini Bunda, kalau dari sekarang ya Bunda ya, dalam kondisi seperti sekarang, yang saya miliki saat ini adalah sedikit tabungan, sedikit logam mulia, dan ada 1 properti berupa rumah kontrakan dan ada tanah kebun, kayak gitu Bunda. Jadi ya saya berharap saya tidak mengambil itu sih Bunda ya. Kalau misalnya dalam kondisi sehat, dalam 10 tahun dari sekarang, saya berharap uang itu masih ada, seperti itu Bunda. Tapi toh jika seandainya terjadi risiko dengan saya berharap uang warisan yang saya tinggalkan melalui polis asuransi jiwa itu yang mampu menyokong pendidikan anak-anak saya nanti, itu Bunda. Oke, Bu Anika. Ngomong-ngomong nih Bu Anika ya, kalau misalnya ada sebuah program di mana untuk 1 anak 600 juta, ya itu bisa dikasih gratis sama perusahaan kami, kira-kira Bu Anika tertarik? Sangat tertarik pastinya Bunda ya, karena kalau misalnya ada asuransi gratis seperti itu ya sangat tertarik banget Bunda. Itu 1 anak apapun yang berbau gratis itu pasti menarik Bunda. Iya. Sebenarnya teman-teman kita tadi lagi fact finding ya, bahwa sebenarnya dia masih punya kebutuhan yang belum dia pikirkan gitu loh. Ya kan? Nah, apalagi dia tadi mengatakan ada aset, misalnya seperti tabungan, itu kan kita bisa alihkan nih.
Misalnya bunganya kita masukkan ke sini. Nah, nanti kalau misalnya saya minta waktu 5 menit untuk siapkan proposal dan kita komunikasi lebih lanjut, boleh Bu Anika ya? Boleh. Untuk satu anak aja dulu teman-teman ya. Karena nanti kalau satu anak dia idenya cocok nih, bisa nggak dia lanjutkan ke anak yang lainnya lagi 3? Pasti. Nah, pasti itu ya. Nah, karena jadi itu pasti adil. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Jadi satu aja dulu. Kalau satu udah pasti dia merasa bersalah tuh dengan anak yang 3 kan. Jadi di situ kita punya kesempatan untuk bisa paket keluarga lagi gitu ya. Padahal kalau 600 juta usianya Bu Anika ini pasti masih murah lah kalau pakai Prucinta atau perwarisan teman-teman ya. Tapi perwarisan ini benar-benar diberikan untuk si anak itu dana pendidikannya. Apalagi tadi kita udah dengar bahwa dia itu sudah punya aset tabungan, logam mulia. Nah dari situ sebenarnya kita bisa kasih ide sedikit, gitu loh. Masih sedikit Bunda. Iya, kita bisa kasih ide bagaimana untuk menjaga aset-aset itu jangan sampai kejual. Karena itu kan mau dikasih untuk nantinya. Sayang kan ya Bu Anika kalau itu sampai kejual. Nah, kita agak nge-move sedikit nih, teman-teman. Dengan kita mengatakan begini, kita nge-move. Gimana caranya aset itu jangan sampai kejual gitu loh. Ada nggak senilai 600 juta tuh asetnya yang tadi Bu Anika sampaikan tadi, logam mulia, deposito. Jadi kita benar-benar mendengarkan teman-teman ya. Sehingga kalau logam mulia sama tabungan nggak ada Bunda. Properti? Kalau properti lebih. Wah, itu dia. Bagaimana kalau kita jaga itu Bu Anika, biar nggak dikotak-katik. Biar aman dan nyaman dia pada tempatnya. Iya, harapan saya sih juga seperti itu Bunda, karena kan kalau nanti anak-anak saya sudah menikah, dia kan pasti akan berpisah ya, sama saya tinggalnya pasti pisah. Kalau itu tidak dijual kan bisa dikasihkan ke anak gitu. Itu sih harapannya. Yes, oke Bu Anika, saya datang kemari tujuannya itu dan saya komunikasi sama Bu Anika, kita bisa bantu Bu, bagaimana yang aset Ibu tadi properti, logam mulia, tabungan itu bisa aman dan nyaman dan tetap bisa diwariskan Bu. Nah, gitu ya. Teman-teman bisa dapat ya. Jadi fact finding tujuannya adalah untuk mencari pertanyaan tertutup. Tadi saya juga pada waktu ketika pertanyaan terbuka saya mengkonfirmasi seperti tadi ya teman-teman ya. Pertanyaan tertutup adalah untuk menyamakan persepsi juga sama dia. Ya, dan untuk hitung-hitungan nih. Ya, sehingga dia tahu bahwa kebutuhan dia itu ada gitu loh. Ya, dan dia meskipun dia sudah banyak punya polis pun kita masih bisa mengembangkan ide agar bagaimana apa yang dia sudah rencanakan itu masih bisa terjaga gitu loh. Sampai sini dapat teman-teman ya. Jadi mengapa, apa, dan bagaimana itu pertanyaan kuncinya untuk kita bisa memperbanyak fact finding yang bisa kita dapatkan. Gimana perasaannya Bu Anika? Tadi komunikasi seperti itu. Padahal Bu Anika udah banyak punya polis nih. Mikir jadinya saya Bunda. saya bengong-bengong juga berpikir karena anak-anak saya polisnya itu ada polis Prucinta yang cuma 100.000 sama polis kesehatan 800 gitu loh Bunda. Itu memang kesehatan gitu loh. Yes. Kalau Prucinta 100.000 ya 10 tahun saya cuma bayarnya 12 juta gitu loh Bunda. Jauh banget dari 600 juta saya dari tadi berpikir jadinya kan. Ya jauh sekali nih. Kayak gitu. Ya, oke. Jadi intinya teman-teman adalah untuk satu menyamakan persepsi, yang kedua untuk meningkatkan dia punya kebutuhan ya. Nah, benarnya nilai premi itu bisa ditambah dari sana teman-teman ya. Meskipun dia udah tadi bilang punya kesehatan dan ingat selalu kita konfirmasi lagi apa yang dia sampaikan. Ya, gimana rasanya Bu Anika tadi diajak berkomunikasi seperti itu? Bu Anika merasa gimana? Merasa di caring, ada perhatian? Iya. Atau gimana rasanya? Ada perhatian, terus juga seolah yang Bunda tawarkan tadi itu memang kebutuhan saya gitu loh, bukan ke apa ya, bukan untuk kepentingannya Bunda, tapi lebih ya kepentingan saya gitu loh. Seperti jualan, kita tahu kita bakal ditawarin sesuatu, tapi kita tidak merasa terpaksa gitu ya untuk beli. Nah, itu dia. Gitu. Oke, sampai sini dapat ya untuk fact finding ya, teman-teman ya. Nanti lebih role play lagi, role play-nya jangan dengan leader aja, role play-nya dengan nasabah di luar sana ya, biar dapat hasil ya. Oke, baik, berikutnya kita masuk ke presentation ya. Kita masih punya waktu lagi dikit nih ya. Masuk presentation, saya butuh lagi role play. Silakan Wira. Nah, ini presentation-nya kita menggunakan 5 jari kiri dan kanan kita. Kita kasih tepuk tangan nih, kalau semua yang closing kan begini nih kita. Nah, sekarang kita pakai 5 jari kita dan 5 jari kiri, 5 jari kanan ya. Jadi presentasinya kita singkat dengan 1 sakit, kecelakaan, cacat, meninggal, tua. Semua orang bakal terjadi nggak ini? Iya. Pasti ya. Oke, berikutnya. Silakan Wira.
Loh kok thank you? Coba teman-teman, coba sama-sama dulu ya, 1, 2, 3. SKCMT, SKCMT. SKCMT. Ya, SKCMT. Sakit, kecelakaan, cacat, meninggal, mati, meninggal, tua, ya. Ulang ya, sakit, kecelakaan, cacat, meninggal, tua. Ini sudah semua orang pasti alami, teman-teman ya. Nah, sekarang saya mau tanya nih sama Bu Anika ya, nomor 1 ya. Jadi yang 5 ini adalah pertanyaan. Ingat ya, kita dalam presentation juga bertanya, teman-teman. Mau fact finding bertanya, mau presentation juga bertanya. Yang pertama ya, menurut Bu Anika, kira-kira ada nggak di dunia ini yang kebal dengan sakit, sakit, celaka, cacat, meninggal, dan tua? Ada yang kebal nggak? Nggak ada. Nggak ada ya. Nomor 2 nih, sudah nggak ada yang kebal, kira-kira bisa pilih nggak, Bu Anika? Contoh nih, aduh Tuhan jangan kena macam-macam ya, kalau saya sakit kena sakit gigi aja. Nggak bisa. Bisa pilih nggak? Nggak bisa. Ini semua udah pertanyaan tertutup ya, kita selalu persamakan persepsinya. Ketiga, sudah nggak kebal, nggak bisa pilih lagi. Terus bisa tahu nggak kapan kenanya? Contoh ya Tuhan, jangan kenanya di usia produktif ya, anak saya masih kecil-kecil nih. Kalau bisa kenanya 70-80 Tuhan, bisa? Tidak. Jadi udah pertanyaan ketiga teman-teman ya. 1, bisa ada yang kebal nggak? Nggak. Ada yang bisa pilih nggak? Nggak. Lalu yang ketiga, bisa tahu kapan nggak? Nggak juga. Yang keempat, pertanyaannya, sudah nggak kebal, nggak bisa pilih, nggak tahu kapan. Terus kalau bisa kena di 5 area yang tadi SKCMT, kira-kira butuh uang kecil atau uang besar, Bu Anika? Uang besar, Bunda. Oke, pertanyaan kelima nih, jika butuh uang besar, mau pakai kantong sendiri, apa mau pakai kantong orang lain? Orang lain, Bunda. Nah, berarti kalau mau pakai kantong orang lain, udah pasti itu kantong proteksi. Iya, simpel ya teman-teman ya. Jadi kita cuma pakai 5 ya. Kebal nggak? Bisa pilih nggak? Bisa tahu kapan nggak? Ya. Setelah itu mau pakai uang kecil atau pakai uang besar? Ya. Oke, dan yang terakhir adalah kalau pakai uang besar atau pakai kantong orang lain, berarti itu namanya kantong proteksi. Nah, ini kan pertanyaan yang standar ya teman-teman ya. Kebal, pilih, kapan, pakai uang kecil apa uang besar, mau pakai uang sendiri atau mau pakai uang orang lain. Ini sudah 5 pertanyaan. Sekarang kita tambahkan lagi 3 pertanyaan yang ada unsur emosionalnya. Ya, silakan Wira. Ya, kembali lagi nih Bu Anika. Ya. Jadi 3 ini teman-teman, 3 ini adalah unsur emosionalnya. Nah, kita pakai bukti nyata, teman-teman. Jadi ada 3 ya. 1 bukti nyata, yang kedua no choice, dan yang ketiga, nah ini ada rasa cinta. Yang pertama, ngomong-ngomong Bu Anika ya, pernah nggak dapat broadcast? Oh ini ada saudara kena musibah, ada nih orang keren atau orang artis nih kena musibah. Pernah dengar nggak? Atau pernah nggak dapat share seperti itu? Kayak kemarin tuh Ashraf ya, meninggal dunia mendadak. Ya, pernah nggak Bu Anika dapat broadcast atau dapat mungkin apa namanya linknya gitu teman-teman atau saudara itu? Iya Bunda, pernah. Pernah ya. Atau mungkin pernah nggak Bu Anika dimintain, ayo mau ikut meringankan beban saudara atau teman, mau ikut ya kita bisa.com kayak gitu. Kita bisa linknya, kita nyumbang. Ya. Nyumbang juga ya. Tapi orang terdekat ada nggak yang pernah begitu juga? Orang terdekat nih Bu Anika. Ada lah Bunda. Ada ya. Oke. Dan mau enggak mau kita ikut nyumbang? Iya, jelas Bunda. Bisa enggak ngasih semiliar? Nggak bisa Bunda. Mau bisa, jual ya? Apa tuh? Ya. Nah, jadi kita udah sebenarnya kita sudah apa ya, masuk ke emosionalnya dia nih teman-teman ya. Oke, terus yang kedua, no choice. Ya. Bu Anika, ngomong-ngomong nih Bu Anika ya. Contohlah, taruhlah Bu Anika, kita punya duit 1 juta sebulan, ya. Kita pengen duit 1 miliar. Jadi butuh berapa bulan tuh Bu Anika? 80 tahun. Ya, kita butuh 1000 bulan dan itu setara dengan 80 tahun loh. Ya. Nah, jika kita punya waktu nih mengumpulkan uang 1 miliar dan ternyata pihak rumah sakit, tadi Bu Anika bilang uang besar ya.
Dan ternyata ada pihak rumah sakit, pihak-pihak yang terpaksa harus meminta uang itu daripada kita. Ya, bayangkan 80 tahun loh Bu Anika. Ya, uangnya udah terkumpul 1 miliar, tapi ada pihak nih yang minta. Gimana? Dikasih nggak? Ya, harus dikasih, Bunda. Nah, jadi biar sembuh kan? Biar sembuh ya. Nah, jadi teman-teman, pada waktu ketika kita udah punya waktu pun, ya terpaksa harus dikasih. Ya, gimana kalau waktunya nggak cukup untuk mengumpulkan? Cari uang di mana, Bu Anika? Ya, jalan satu-satunya jual apa yang dipunya, Bunda. Nah, jual yang dipunya ya. Mau nggak rela apa yang sudah dikumpulin, dicari, terpaksa harus habis nih? Ya, dibilang rela nggak rela sih juga jadinya. Oke, nah di sini ya Bu Anika ya, nggak ada satupun produk yang bisa membantu kita kecuali seperti yang tadi Bu Anika sampaikan. Kita pakai kantongnya orang lain atau produk proteksi. Ya. Nah terakhir nih Bu Anika ya, ini kita bisa kasih alasan yang disebut namanya rasa cinta kepada keluarga. Nah kira-kira nih Bu Anika ya, kira-kira nih ya, Bu Anika pengennya membahagiakan anak seumur hidupnya Bu Anika atau seumur hidupnya anak-anak atau keluarga tercinta kita, Bu Anika? Seumur hidup anak-anak, Bunda. Wah, jarang ya ada orang yang begini. Biasanya normalnya kita hanya bisa membahagiakan dia seumur hidup kita. Iya. Ya. Karena kalau kita membahagiakan dia seumur hidup kita bisa. Tapi kalau membahagiakan seumur hidupnya dia, kayaknya itu agak sulit ya, Bu Anika ya. Karena gini Bunda, kalau anak-anak itu, keempat anak saya, mereka kan tidak minta dilahirkan Bunda, tapi saya yang mau punya anak gitu loh Bunda, saya yang suka punya anak banyak. Oh, itu jadi luar kan biasa ya. Tanggung jawab saya untuk bahagiakan mereka, bukan seumur hidup saya, tapi seumur hidup mereka karena saya yang suka punya anak banyak. Kayak gitu Bunda. Yes, betul banget. Berarti itu tanggung jawabnya siapa ya Bu Anika ya? Kalau kita tanggung jawabnya saya. Saya ya. Oke. Nah, Bu Anika, inilah yang disebut namanya keimanan Bu Anika. Jadi dana proteksi seperti yang Bu Anika sampaikan tadi itu adalah kacamata keimanan. Kenapa? Bahwa saya tidak hanya bisa membahagiakan seumur hidup saya, tapi juga akhirnya bisa membahagiakan seumur hidup keluarganya Bu Anika. Nah, jadi Bu Anika punya kesempatan nih membahagiakan keluarga. Nah, Bu Anika kalau ada kesempatan hari ini, Bu Anika mau membahagiakan keluarga seumur hidupnya Bu Anika atau seumur hidupnya keluarganya Bu Anika? Seumur hidup keluarga saya, Bunda. Oke. Gimana Bu Anika? Dari ide yang saya tawarkan 1 miliar, kira-kira Bu Anika mau diprosesnya nanti jam 5 atau sekarang aja jam 1 ini? Nah, gitu ya. Boleh sekarang aja ya Bunda ya, sekalian juga dibayarin. Nah, ya kalau misalnya nasabah dengan pendekatan seperti itu, saya yakin Bunda ya, ini kan garis bawahnya nasabah, pastikan nasabah punya finansial yang bagus gitu Bunda ya. Mereka pasti sangat terketuk sekali hatinya untuk mempersiapkan yang terbaik seperti itu Bunda. Ya. Jadi dapat ya teman-teman ya. Jadi 1 5 adalah SKCMT, yang 5 adalah pertanyaan tadi, dan yang ketiga adalah kasih alasan emosionalnya. Ada bukti nyata, tidak ada pilihan lagi, karena baik kita punya waktu pun mengumpulkan, itu juga akan habis, apalagi kalau tidak punya waktu untuk mengumpulkan. Dan yang ketiga rasa cinta, apakah kita ingin melanjutkan atau membahagiakan seumur hidup kita, atau mau seumur hidup dia. Jadi ini semuanya pertanyaan teman-teman. Ya, ini adalah cara fact finding ya, seperti yang kemarin adalah pendekatan. Ya, saya tahu Bu Anika menyusun ini semua buat kita semua juga teman-teman ya, agar pendekatan 3F-nya itu masuk sehingga mereka benar-benar merasa diperhatikan dan kita peduli sama dia. Lalu fact finding ini juga menjurus kepada hal-hal yang dia butuhkan. Lalu presentation ini juga kita buatkan satu skema cara kita berpikir, everything is mindset. Jadi mindset kita benar-benar kita pakai pola, pakai struktur. Jadi nggak asal nanya gitu loh, dan tidak asal aduh gimana ya sekarang apalagi harus disampaikan. Jadi kita udah bikin coba stepnya gitu loh teman-teman. Ya, nanti ini kalau teman-teman pola ini 13 ya. Jadi 5 SKCMT ya.
Nanti ini juga produknya juga kita punya 5 unggulan produk ya kan, seperti Procinta, PCB 88, PPH+, PSS, 5 aja. Ya. Coba kita lihat, Procinta, Prowarisan itu kan semua dibundling dengan kecelakaan. Makanya kecelakaan tuh dijual, teman-teman. Ya. Dan cacat juga dijual. Kenapa? Karena kalau orang sudah cacat, dia kan hidup tapi nggak sehat dan nggak bisa produktif. Nah, cacat ini ada 2 sebab. Bisa karena sakit kritis, bisa karena kecelakaan. Makanya kenapa sakit, kecelakaan, cacat. Karena cacat itu bisa disebabkan oleh sakit, bisa juga disebabkan oleh kecelakaan, gitu loh. Makanya SKC, M itu udah pasti meninggal, semua orang pasti meninggal dan semua orang pasti tua. Jadi yang pasti itu 2 sebenarnya teman-teman. Tapi sebelum ketemu kepastian, 85% itu sakit dan kecelakaan dulu. Ini penyebabnya soalnya. Ya, dan cacat ini bisa menjadikan orang itu tidak punya income. Gitu loh. Nah, jadi kalau kita mengerti polanya, maka sebenarnya pola ini yang kita gunakan sebagai pertanyaan gitu. Makanya pertanyaan tadi kita coba gunakan hal-hal yang tadi, ya, kebal nggak? Bisa pilih nggak? Bisa tahu kapan nggak? Lalu pakai uang kecil apa uang besar? Ya, kalau kena di 5 area tadi SKCMT pakai uang kecil apa uang besar? Ya, lalu terakhir, kalau uang besar berarti mau pakai uang sendiri apa uang orang lain? Udah, simple. Gitu kan? Lalu pakai emosi 3, ada bukti nyata loh. Nggak punya pilihan kita, karena satu-satunya produk yang bisa membantu keluarga kita hanyalah proteksi, karena itu uang orang lain. Dan yang ketiga, kita mau membahagiakan anak kita atau keluarga kita, mau seumur hidup kita, apa mau seumur hidup orang lain? Seumur hidup anak kita atau seumur hidup keluarga yang kita sayangi gitu loh. Ya. Lihat saya teman-teman ya. Jadi yang tadi kebal itu, ada nggak orang yang kebal dengan sakit celaka, cacat, mati dan tua? Nggak ada yang kebal. Bisa pilih nggak kapan waktunya? Nggak bisa pilih. Bu Anika, ada nggak orang muda usia produktif kena stroke, kanker jantung, ginjal? Ada, saya kena hipertensi sama gula. Ya, jadi artinya ya itu fakta dan realita gitu loh. Cuman sekarang fakta ini apakah bisa kita masukkan ke telling story? Jadi faktanya ini yang kita mainkan cerita gitu loh teman-teman. Jadi tugas kita sebenarnya menyampaikan fakta dengan cara bercerita. Cara berceritanya gimana? Pakai pola yang tadi. SKCMT, kebal, pilih, kapan, uang kecil, uang besar, uang sendiri, uang orang lain. Lalu pakai 3 emosi, bukti nyata, no choice, rasa cinta. 13 deh tuh, pas 13. 5, 5, 3. Nah, yuk, ada pertanyaan? Bisa? Apa bisa banget? Simpel? Ayo, silakan. Kak Happy, Kak Ria, Kak Anggi, boleh berinteraksi? Jadi saya ulang kembali ya Bunda ya, biar teman-teman juga sempat untuk catat. Yang pertama adalah SKCMT, sakit, kecelakaan, cacat, meninggal, tua. Ini yang tidak bisa terelakkan Bunda ya, karena sebelum meninggal dan tua 85% didahului dari sakit ataupun kecelakaan. Seperti itu Bunda ya. Kemudian ada 5 pertanyaan, adakah yang kebal? Adakah yang kebal? Bisa dipilih nggak kondisi apa yang akan menimpa? Kemudian tahukah kapan terjadi? Memerlukan uang besar apa uang kecil? Nomor 5, pilih pakai uang sendiri apa uang orang lain? Apabila pilih pakai uang orang lain, pasti jawabannya adalah proteksi, seperti itu Bunda ya. Dan ada 3 penjelasan, kita sebutkan dengan bukti nyata, no choice, dan rasa cinta. Rasa cinta kita tanyakan kembali, apakah pilih seumur hidup kita, apakah seumur hidup keluarga. Seperti itu ya Bunda ya. Nanti mungkin ini akan kita role playkan lagi Bunda, kita akan jelaskan lagi nanti di hari Senin di M3 Bunda ya. Saya mohon izin untuk copy paste materinya, karena itu kan materinya Lovely Man ya Bunda ya. Iya. Benar sekali. Saya juga bingung dari kemarin mau materi apa yang saya sampaikan gitu Bunda.
saya baca buku, saya browsing kok belum ada yang pas gitu ya Bunda ya. Terima kasih sekali Bunda. Saya mohon izin ini untuk copy paste lagi Bunda ya, saya dengan mungkin latar yang berbeda, gambar yang berbeda gitu ya Bunda ya. Yang saya akan jabarkan satu persatu Bunda. Terima kasih inspirasinya Bunda. Dan untuk teman-teman ada yang ingin disampaikan atau ditambahkan? Sebenarnya kita udah sering pakai ya. Sebenarnya kita udah sering pakai ini Kak Anika. Cuman kita polakan biar ada strukturnya. Jadi FCT ini kita bikinkan struktur. Sebenarnya dari pendekatan kita udah strukturkan. Lalu fact finding, presentation juga kita strukturkan. Ya. Dan nanti saya coba lagi arrange ya bagaimana struktur untuk HO ya, sehingga teman-teman kalau ketemu HO itu sudah gini nih caranya gitu. Udah pakai pakem. Istilahnya kita buatin pakemnya. Jadi kalau misalnya matematika, kimia, fisika semuanya sudah ada rumus kan gitu Bunda ya. Sudah ada rumus. Hanya saja nanti dalam apa namanya dalam prakteknya kita kan juga sesuaikan dengan kondisi si kawan bicara kita gitu Bunda. Jadi formulanya ini sudah Bunda buatkan lengkap banget gitu loh Bunda, seperti fact finding ada pertanyaan terbuka, pertanyaan tertutup, nanti pertanyaan tertutup, pertanyaan terbuka dikombin lagi dengan pernyataan tertutup dengan apa ya, dengan kata-kata seperti yang dikatakan tadi untuk mendapatkan apa persetujuan seperti itu Bunda ya, dan untuk mendapatkan apa namanya itu persetujuan dan apa sih saya tadi mau bilang, persetujuan dan persamaan persepsi ya, persamaan persepsi seperti itu. Jadi kalau fact finding itu ada 2, pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup, dan presentasi ada 13 pola yang tadi Bunda sampaikan itu ya Bunda ya. Ditambah juga dengan pendekatan dengan 3F ya Bunda ya. Ya. Jadi 3F dan 13 ini jadi benar-benar apa ya, satu kesatuan. Nah, sekarang saya nanti akan bikin juga rumusan produk unggulan, karena sebagaimana yang kita pernah meeting kan waktu pas kita offline, ya, sehingga mereka taunya hafal cuma 5 produk unggulan ini aja, gitu loh. Dan usahakan mereka punya lisensinya. Jangan sampai mereka jualan tapi nggak ada lisensi. Udah ada kasus tuh. Ya saya nggak sebut ya orangnya di sini ya. Dia jualan tapi nggak ada lisensi. Itu kan jadi berat banget. Nah, sehingga akhirnya harapannya kita itu setiap kali ketemu agent kita udah tahu ini loh pola kamu untuk pendekatan, ini pola kamu untuk fact finding, ini pola kamu untuk presentation, dan ini loh 5 produk yang harus kamu punya lisensi. Jangan sampai dia nggak punya lisensi yang ini gitu loh. Nanti dia udah kadung cerita banyak sama nasabah, tau-taunya nggak ada lisensinya, ya kan? Ini kan pasti terhambat jadinya. Ya kan, orang udah ngebet nih pengen punya polis. Kemarin kalau saya dengar itu PPH nggak ada lisensi, baru sibuk bikin lisensi, dan itu 1 kali 24 jam kadang-kadang belum kelar juga gitu loh ya. Nah ini kemarin dialami nih sama adik kita Anggi ya, jadi itu belum kelar jadinya 1 kali 24 jam. Nah harapannya kita sebagai leader benar-benar kita memberikan teaching, mentoring dan coaching itu benar-benar udah sesuai dengan pakemnya. Nah, nanti yang kita pakai checklist juga pakem ini aja gitu loh, teman-teman. Sehingga leader memudahkan leader juga sama agent bisa berinteraksi yang bagian mananya kira-kira kok belum pas. Mungkin bagaimana cara menyampaikannya. Sehingga belief system tadi yang 2 itu, ya pertama adalah personal confident diri ya. Jadi gimana kita percaya diri dulu untuk menyampaikan dengan 2 value tadi, value of agent dan value of police, dan bagaimana belief system tadi bahwa semua orang berhasil mencapai sesuatu dan semua orang makna komunikasi itu didapat adalah dari respon yang makna komunikasi adalah dari respon yang didapat. Jadi itu yang benar-benar kita bisa coachingkan gitu loh teman-teman. Ya, kita coba bikin polanya ini menjadi satu pola yang simple ya, mudah dijalankan dan akhirnya bisa efektif hasilnya. Seperti itu Kak Anika. Baik Bunda, terima kasih Bunda. Mungkin dari Pak Komang ada yang ingin disampaikan Pak Komang? Ya, terima kasih Kak Anika, luar biasa, Dewi. Keren nih, sebenarnya kan kita sudah ada di sini, cuman kita kayak tadi bertanyanya itu ngawur gitu, dari bawah ke atas lagi bolak-balik kan gitu, nggak nyambung-nyambung. Jadi penting sekali dijadikan sebagai struktur. Tadi kan struktur itu nyambung itu sampai terakhir. Hanya mereka merasa membutuhkan. Intinya sekarang bagaimana kita melatih terus gitu, lakukan terus, jangan takut salah gitu ya. Jadi yang belum siapapun suami atau istri kita dulu diprospek di rumah atau keluarga kita sambil boleh bilang praktek itu ujian ya, setelah kita presentasi kita minta respon dari dia bagaimana yang saya sampaikan tadi mengerti apa enggak kan gitu. Itu mungkin kepada agen-agen dan kita juga semua gitu.
Itu sih Nika. Baik, terima kasih Pak Komang. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan? Boleh lewat chat juga kalau misalnya teman-teman mau menyatakan sesuatu. Mungkin Ria ya, Ria tadi bisa ya buka open audio ya. Bunda, Ya. ini ada satu permintaan Bunda dari saya sebagai tim FCT Bunda. Karena di minggu depan FCT itu kan diundur lagi 2 minggu, dan di sana Pak Komang sebagai pemateri untuk handling objection. Mungkin sebelum disampaikan materi di FCT, mungkin kita bisa rembuk dulu Bunda ya untuk polakan atau untuk rumuskan formulanya seperti apa. Jadi nanti setelah handling objection, akan disusul lagi sama Kak Widi di materi servicing Bunda. Jadi kita juga akan formulakan lagi. Jadi setiap akan ada materi FCT, kita sebagai leader sudah punya pembahasan terlebih dahulu gitu loh Bunda. Kita sama-sama buat materinya ini. Biar nanti pada saat disampaikan ya teman-teman sudah dapatkan intisarinya banget seperti itu Bunda. Mungkin bisa seperti itu Bunda ya. Boleh, Pak boleh. Komang, Nanti ya. Coba saya bantu juga susunkan Pak Komang, sehingga nanti Pak Komang bisa kembangkan ya. Mungkin bisa seperti itu. Nanti saya bantu dulu polakan teman-teman. Dan nanti setelah selesai di materi servicing, kita akan buatkan satu rangkuman utuh Bunda ya, dari pendekatan, kemudian dari fact finding, dari servicing, dari presentasi, dari handling objection dan servicing. Seperti itu ya Bunda. Jadi ada buku kecil yang bisa kita jadikan suatu panduan. Ya, nanti seperti Wira Pak Komang tadi bilang, punya tugas tuh. Ya, benar-benar setuju. Karena begini loh Bunda, kan sekarang juga kita sudah ada sumber daya manusia yang bagus ya, anak muda, kreatif gitu ya kayak Wira. Jadi benar-benar kepake banget seperti yang Pak Komang bilang. Kalau kita di lapangan kita sudah nggak punya bola, pertanyaannya bola balik maju mundur, dan nggak jadi gitu muter, capek, dan jadinya yang dengar juga bingung kita maunya ke arah mana. Tapi kalau kayak tadi sudah SKGMT ya dengan 5 pertanyaan seperti itu, dan juga ada penguatan dengan 3, sudah ada 3 penguatan seperti tadi, ada bukti nyata no choice, dan mau sepanjang apa cintanya ya, yang rasa sangat bermanfaat sekali kita aplikasikan seperti itu Bunda. Terima kasih Bunda. Mohon dibantu ya ke Kak Wira ya untuk rangkumkan semua dan jadikan satu buklet untuk kita semua di ruang Zoom ini. Terima kasih. Dan saya juga nggak sabar dengar cerita teman-teman dalam praktek ini ya. Karena ini juga pastinya ilmu yang bagus adalah ilmu yang dipraktekkan kan gitu ya. Dan kita juga berharap teman-teman bisa dapat keuntungan yang luar biasa ya dari materi ini. Jadi istilahnya kami ini yang sudah bangkotan ini, biarkanlah kami yang merumuskan polanya, teman-teman yang pakai gitu ya. Jadi istilahnya kayak kita obat nih, kita udah racik nih ya, obat yang paling mumpuni sehingga teman-teman bisa gunakan itu paten dah obatnya gitu ya. Nah, ya gitu loh. Jadi tinggal sekarang teman-teman praktek ya, kayak dokter ya, harus praktek ya gitu kan. Udah tebal-tebal nih bukunya, diringkas dengan sesimpel mungkin. Dan teman-teman bisa praktekkan dan pastikan prakteknya sehari ya, sesuaikan lagi teman-teman ya dengan kapasitas dan kemampuan teman-teman pastinya. Dan buat leader ya pastinya coaching, mentoring, teaching seperti itu juga memang harus sebagai penguatan ya. Dan pastikan agent baru mesti harus punya 5 lisensi produk unggulan ini, karena ujung-ujungnya cuma 5 produk ini aja kok gitu ya. Ya. Baik, terima kasih Bunda, dan mohon izin saya untuk pakai lagi materi ini di acara M3 Bunda ya, karena yang hadir hari kita ini penguatan lagi. Ya, yang hadir di hari ini ada 9 orang termasuk saya dan Bunda. Semoga di acara M3 nanti lebih banyak lagi teman-teman kita yang bisa join Bunda ya, dan terinspirasi dengan materi ini. Karena saya gimana Bunda, jujur demikian banyak Zoom training yang sudah saya lakukan, tapi kenapa saya merasa saya klik banget dengan 13 item ini gitu loh Bunda. Saya ngerasa klik banget untuk presentasi ini. Ya benar, saya ngerasa klik banget dengan 13 item yang di pola presentasi ini. Terima kasih banyak Bunda. Dan terima kasih banyak teman-teman sudah setia belajar 1,5 jam bersama di ruang pembelajaran FCT hari ini. Dan kita ucapkan 3 kali terima kasih dulu kepada Bunda Pertiwi ya teman-teman ya. Saya pimpin, silahkan buka video. 1, 2, 3. Terima kasih Bunda Pertiwi. Terima kasih Bunda Pertiwi. Terima kasih Bunda Pertiwi atas segala ilmu, motivasi dan inspirasinya. Semoga Bunda semakin sehat dan dimudahkan segala aktivitas produktifnya.
Makasih semuanya Pak Komang, Kak Anika, Kak Ria, Dan Kak teman-teman, Kak Anggi, Kak untuk- Widi, semua. untuk menutup acara pembelajaran ini, izinkan saya tutup dengan doa ya teman-teman ya, agar ilmu yang kita dapatkan hari ini langsung bisa kita aplikasikan. Mari kita ambil sikap sempurna. Pejamkan mata, tarik nafas, tahan, dan hembuskan. Ulangi sekali lagi. Tarik nafas, tahan, dan hembuskan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengizinkan kami menyerap segala ilmu, motivasi, dan inspirasi di acara FCT hari ini dengan tema pendekatan dan pencarian fakta dan presentasi yang dibawakan oleh Bunda Pertiwi. Ya Tuhan, izinkan kami untuk mengaplikasikan materi yang kami dapatkan hari ini bagi pengembangan bisnis kami, di aktivitas produktif kami hari ini, dan seterusnya. Ya Tuhan, kami yakin dan percaya telah Engkau izinkan kami untuk menjadi tenaga pemasar yang profesional, untuk menjadi leader yang profesional, sehingga kami bisa memenangkan tahun 2021 ini dengan saling bekerja sama dan sama-sama bekerja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk beraktivitas produktif di hari ini. Doa selesai. Selamat pagi. 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 Apa kabar kita hari ini? Luar biasa, dahsyat, fantastic. Yes. Oh yes. Bro Citra, We serve all with love. Promosi prestasi setiap hari. terima kasih teman-teman. Terima kasih Sampai semuanya. jumpa. Bye-bye. Terima Love kasih you. Bunda, Pak Komang, Kak Ria, Mira sudah dibantu, Kak Anggi, Kak Widi. Terima kasih.